Baik, berikutnya kita akan mempelajari tentang biaya produksi dan kurva produksi. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya suatu usaha itu membutuhkan biaya ya. Maaf, ini kurva biaya. Membutuhkan biaya. Biaya produksi itu adalah menunjukkan berapa besarnya biaya atau satuan uang yang dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, di sini kita bicara tentang kurva biaya produksi jangka pendek. Karena kita langsung ke kurva saja ya, karena lebih mudah untuk memahaminya daripada kita harus belajar teks yang panjang sekali. Itu akan membutuhkan banyak waktu dan belum tentu kita akan paham. Tapi kalau ada yang pengen belajar secara teks, itu boleh saja silakan dibuka atau dibaca bukunya masing-masing yang telah dimiliki. Oke, biaya produksi dan kurva produksi. Nah, di sini sudah saya gambarkan ya. Gambar kurva biaya produksi. Biaya produksi kurvanya itu ada 3 ya, ada 3 jenis kurva. Yang pertama kita tahu kurva yang lurus ini ya. Kurva yang lurus ini adalah kurva total fixed cost, atau kata lainnya adalah kurva biaya input tetap ya, fixed cost. Jadi total biaya input tetap yang dipakai. TFC ini adalah kita mengalihkan antara harga dari input tetapnya ya dikali dengan jumlah inputnya ya, jadi biaya input dikali dengan unit inputnya itu. Yang kedua adalah TVC. TVC ini adalah total variable cost. Total variable cost ini adalah total biaya penggunaan input variabel ya, dengan cara mengalihkan harga dari inputnya dikali dengan unit inputnya, begitu ya. Kan tadi kita sudah berbicara bahwasannya input itu ada 2, ada input variabel dan ada input tetap. Nah, kemudian yang paling atas ini adalah kurva total cost. Total cost ini diperoleh dari menambahkan TFC dengan TVC. Jadi kalau nyari total cost itu ada nyari TFC-nya dulu, kemudian nyari TVC-nya dulu, dari sini akan ketemu total cost. Kurva total cost ini juga bisa mengalihkan antara jumlah unit yang dihasilkan atau Q dikali dengan biayanya, biaya totalnya. Itu juga bisa biaya dari ini akan ketemu total cost juga, begitu. Jadi tidak harus lewat TFC plus TVC itu ya. Seperti yang kita lihat, total fixed cost ini, kurva TFC ini adalah lurus. Jadi karena input yang dipakai itu tidak berubah, maka biayanya pun juga tidak berubah meskipun berapapun total produksi yang dihasilkan, itu biayanya tetap segini ya. Berbeda dengan TVC ya. TVC ini hampir sama dengan pergerakan kurva produksi jangka pendek kemarin ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasannya semakin banyak output yang dihasilkan, maka biayanya pun di sini awalnya akan meningkat, sama dengan kurva TP ya, total produksi ya, total produk. Jadi awalnya meningkat kemudian agak landai. Nah, di sini kemarin adalah daerah rasional yang kemudian akan semakin meningkat.
Semakin meningkat ini dikarenakan semakin banyak tenaga kerja yang dipakai ya, maka akan menurunkan total marginal. Jadi marginal produk yang dihasilkan pun juga akan semakin menurun meskipun tenaga kerjanya akan ditambah. Nah, di situ adalah kelemahannya. Jadi kalau itu dibiarkan, maka produksi yang akan dihasilkan itu akan mengalami kerugian. Begitu. Masih di kurva biaya produksi. Nah, di sini kalau tadi kita sudah mempelajari tentang TC, TFC, dan TVC. Nah, ini kita masuk ke kurva rata-rata biaya produksi ya. Nah, di sini ada 3 kurva juga. Jadi ada AVC, itu adalah average variable cost, itu adalah rata-rata biaya variabel yang digunakan. Nah, ini cara nyarinya adalah TVC per Q. Itu. Nah, kalau yang ini adalah average cost. Average cost itu cara nyarinya adalah TC per Q. Nah, ada satu lagi, ada variable cost. Nah, ini juga ada yang namanya kurva MC, jadi marginal cost. Kurva marginal cost ini adalah pertambahan biaya yang dibutuhkan akibat dari penambahan input variabel yang menghasilkan output tertentu. MC ini adalah dengan membagi perubahan dari delta TC per perubahan Q-nya. Ini rumusnya ya, cara nyarinya ya. Nah, di sini kurva MC adalah memotong titik terendah dari kurva AVC dan AC. Sehingga pada titik potong ini menunjukkan bahwasannya semakin tegaknya kurva ini menunjukkan berlakunya hukum law of diminishing return, atau kemarin kita mempelajari tentang the law of diminishing marginal product. Nah, di sini ini adalah kita menunjukkan hukum hasil yang semakin berkurang ya. Jadi semakin meningkatnya biaya produksi akibat penggunaan input yang digunakan, itu malah justru akan mengurangi jumlah produksi karena input yang digunakan itu overload itu. Jadi yang tadinya dengan input tertentu itu bisa menambah jumlah produksi yang lebih banyak, tapi dengan penambahan tenaga kerja atau input-input yang lain itu ternyata tidak membuat lebih efisien, malah justru menyebabkan perusahaan menjadi semakin merugi, seperti itu. Nah, kalau yang ini adalah kurva AFC. AFC itu adalah average fixed cost. Itu diperoleh dengan cara membagi TFC per Q-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini penjelasannya ya. Nah, kalau di sini kurva AFC itu karena dia lurus ya, itu pun juga akan berpengaruh sesuai dengan input yang dipakai. Nah, gitu kan, yang namanya input tetap pun juga akan mengalami penyusutan ya. Nah, itu jadi nilainya juga akan menurun juga. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang teori produksi berdasarkan Islam ya. Teori produksi berdasarkan Islam pada dasarnya secara teknikal itu sama saja ya, secara teknis itu sama saja seperti ini. Cuman kalau kita bicara ekonomi Islam, maka unsur yang harus kita perhatikan dalam berproduksi adalah kita harus menghindari maghrib ya. Maghrib ini apa? Maghrib itu adalah maisir. GH itu adalah goror. Ribnya adalah riba. Jadi apapun yang digunakan dalam input
dalam input atau biaya yang digunakan itu harus bersih dari maisir. Maisir itu adalah perjudian, gharar itu adalah ketidakjelasan. Jadi kalau kita bicara tentang spekulasi ya, spekulasi investasi yang berdasarkan suku bunga itu tidak boleh, jadi tidak jelas. Atau barang-barang yang menganut sistem ijon dan lain-lain sebagainya, itu adalah termasuk gharar. Kemudian riba itu berarti ada tambahan yang tidak wajar ya. Jadi kayak suku bunga itu kita berbicara tentang sesuatu yang tidak wajar, tambahan yang tidak wajar. Nah, selain itu, etika produksi itu juga berhubungan dengan bagaimana kita menjalankan proses produksi ya. Jadi barang yang dipakai harus baik, kemudian target yang dipakai harus fair, kemudian harus mengandung profesionalitas. Nah, teman-teman di awal-awal dulu kan sudah belajar tentang nilai-nilai ekonomi Islam ya, nilai-nilai dasar atau prinsip dasar ekonomi Islam. Nah, dalam produksi pun juga seperti itu. Jadi nilai-nilai itulah nanti akan dipakai dalam pelajari seluruh aspek atau lini yang digunakan dalam pelajari ekonomi. Jadi akan kembali di situ. Jadi kalau secara teknis sih, kalau dalam Islam itu sama saja dengan konvensional, cuman bedanya adalah bagaimana kita memasukkan nilai-nilai agama Islam dalam proses-proses ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi Islam. Nah, seperti itu. Ya. Selain itu juga dalam ekonomi Islam itu tidak hanya memikirkan dari sisi produsen saja. Kalau dari sisi produsen dalam ekonomi konvensional kan memburu keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya seminim mungkin. Nah, dalam ekonomi Islam, produsen pun juga punya kewajiban untuk memikirkan bagaimana kemaslahatan dari konsumen atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi selain kewajiban-kewajiban ekonomi, produsen itu juga memiliki kewajiban untuk memikirkan kewajiban sosialnya, seperti ketika dalam membayar zakat itu sudah mencapai haul dan nisabnya, maka wajib untuk mengeluarkan zakat dari perniagaan tersebut ya, begitu. Kemudian dalam menjaga kepuasan konsumen pun dalam ekonomi Islam, produsen pun juga wajib untuk mempertimbangkannya juga. Jadi bagaimana prinsip antarodin ya, prinsip antarodin atau sama-sama rela ya, suka sama suka ini juga harus tercapai. Jangan sampai ketika transaksi ini tidak tercapai prinsip ini. Jadi tidak ada salah satu pihak yang tercederai dari transaksi yang dilakukan dengan output yang dihasilkan, baik output yang dihasilkan maupun biaya yang digunakan. Nah, kalau dalam hal ini kan konsumen kalau dalam proses produksi itu juga berperan dalam investasi ya. Jadi investasi yang dilakukan dari konsumen, rumah tangga konsumen itu kan juga berhak melakukan investasi di perusahaan dalam proses produksi. Nah, dalam hal ini kalau misalnya ada prinsip kerjasama, maka berapapun biaya yang dibutuhkan atau berapapun output yang dihasilkan itu harus transparan. Jadi ada akuntabelnya juga. Jadi perusahaan harus mempertanggungjawabkannya secara akuntabel dan transparan kepada konsumen yang menjadi investor dalam perusahaan. Nah, seperti itu. Saya kira teman-teman bisa baca sendiri kalau dari prinsip Islamnya, tapi yang jelas secara teknikal yang namanya teori produksi dan teori biaya produksi sama saja. Seperti itu. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan di grup atau via Japri ya. Jadi jangan diam saja. Nanti tugas teman-teman adalah menghitung tabel yang akan saya sediakan setelah ini.
Untuk tugas yang dikerjakan untuk minggu ini ya, itu langsung saja karena kita gabung ya teori produksi dan biaya produksi. Nah, untuk tugas kalian adalah mencari kolom-kolom yang masih kosong ya. Ini ada total produk itu 0, 2, 4 sampai 49. Kemudian jumlah input variabel yang digunakan itu seperti ini, karena dia variabel kan paling berubah-ubah ya setiap total produk yang digunakan. Nah, input tetap atau fix input itu karena dia karena dia tetap, maka pada setiap produksi yang digunakan pun juga inputnya jumlahnya juga tetap. Nah, teman-teman silahkan dicari ya jumlah AP, MP, TC, TFC, TVC, MC, AFC, AVC dan AC. Ini silahkan dicari totalnya berapa di sini. Perlu diketahui kalau MP dan MC itu nanti berarti kan pertambahan ya. Jadi ya terserah letaknya di mana, terserah. Tapi biasanya ada yang di tengah-tengah, ada yang di sini di kolom yang kedua, mulai kolom yang kedua. Silahkan saya tunggu sampai waktu yang telah ditentukan seperti biasanya. Sekian untuk materi kali ini. Silahkan ditanyakan apabila masih ada yang belum paham. Semoga semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.